Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, apa kabar pemirsa Salafi Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap dalam lindungannya. Nah, pada episode kali ini saya akan coba kembali bersilaturahmi dengan salah satu pondok pesantren Salafi yang berada di Kecamatan Pandeglang, yaitu Pondok Pesantren Salafi Al-Kirom yang terkenal dengan pertanian hortikulturanya. Nah, penasaran apa saja yang akan kita dapatkan pada episode kali ini? Tetap di Salafi Banten. Yuk! Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat jika hujan gerimis memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265. Sungguh indah dan sejuk pemandangan sekitar Ponpes Al-Kirom ini. Semua sudut terdapat banyak tumbuhan hijau yang memanjakan mata dan membuat udara terasa segar. Subhanallah. Nah, pemirsa, di sini saya sedang berada di salah satu pertanian Pondok Pesantren Al-Kirom. Misalnya di sini ada beberapa tumbuhan dari hasil tani hortikultura ini. Tapi saya juga akan coba datang ke bangunan ponpesnya ya. Jadi ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Ustadz Salman Al-Jabali, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Kirom. Adapun Pondok Pesantren Salafiyah Al-Kirom berdiri pada tahun 2009 dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Adapun nama Al-Kirom yaitu mempunyai makna Al-Kirom, Al berarti pirang-pirang, Kirom itu kemuliaan. Jadi beberapa kemuliaan, baik itu nanti di urusan dunia dan urusan akhirat. Adapun Al-Kirom bergerak di bidang salafiyah, yaitu mengkaji kitab kuning dan pengkajian Al-Quran. Alhamdulillah, sejak berdiri tahun 2009, Pondok Pesantren Al-Kirom ini sudah 2 kali meluluskan santrinya. Adapun santri-santri yang ada di sini rata-rata santri yatim piatu dan duafa. Ada yang asalnya dari Cibaliung, ada dari Cigelis, dari Tangerang, dan yang paling banyak yaitu dari kota Bandar Lampung. Di sini Pondok Pesantren Al-Kirom di samping mendidik santri-santrinya di bidang agama, ini ada tambahan yaitu bergerak di bidang pertanian. Mulai dari tahun 2012, alhamdulillah pertanian hortikultura atau dengan nama Tani Santri Al-Kirom Hortikultura ini sudah berjalan dan alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa prestasi. Di antaranya yaitu mengikuti festival-festival hortikultura. Adapun santri-santri di sini ketika kegiatan berkebun atau bertanam atau bertaninya ini setelah mereka beres belajar dan diambil waktu pun hanya 2 jam dalam 1 hari. Adapun hasil mereka dalam bertani untuk membiayai mereka dalam artinya kehidupan sehari-hari, karena santri-santri Al-Kirom ini yang jumlahnya kurang lebih 27 orang ini didominasi oleh yatim piatu dan didominasi oleh kaum duafa. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan seperti ini, kedepannya harapan kami Pondok Pesantren Al-Kirom terutamanya maju di bidang agama, mencetak karakter para pemuda atau karakter santri yang beristiqomah, berakhlakul karimah, dan ketika nanti para santri Al-Kirom lulus dari pesantren Salafiyah Al-Kirom ini, kelak beristiqomah di kampungnya itu mempunyai kemandirian yaitu di bidang pertanian.
harapan kedepannya mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Kiram ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kemajuan, bermanfaat untuk mereka yang pesantren di sini, bermanfaat untuk masyarakat setempat, dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Itu yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di Pondok Pesantren Al-Kiram terdapat beberapa bangunan yang memadai. Bangunannya didanai dari hasil panen pertanian hortikultura. Bangunan pondok terdiri dari kobong putra, masjid, majelis belajar, saung bermain, dan MCK. Akses menuju Pondok Pesantren Al-Kiram harus melewati persawahan dan hanya bisa dilewati dengan jalan kaki atau kendaraan beroda 2 saja. Karena meski sudah bagus, jalannya terbilang kecil. Pilih tayangan televisi sesuai usia anak. Perhatikan klasifikasi program siaran pada setiap tayangan televisi. Selalu dampingi dan bimbing putra-putri Anda ketika menonton tayangan televisi. Jadilah penonton televisi yang cerdas.
Kenterongan sudah berbunyi, tanda para santri berkumpul untuk mengaji kitab kuning di majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriawan, santriwati, Setiap hari santri mengikuti kajian kitab yang diawali dengan bandungan. Bandungan kali ini mengkaji kitab Tijan Darori yang dipimpin Ustadz Subriyadi. Para santri tanpa husu mengikuti setiap bab yang dibahas dan memberi tanda pada kitab masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu, maka wajib bihaqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala. Al-wujudu opo sifat wujud. Wadiduhu lan utawi lalawane wujud al-adamu iku langka. Atil babal janati bakal datang nanti di pintu surga. Selain membahas kitab Tijan Darori, santri juga mengikuti bandungan kitab Mukhtar Hadis bersama Kiai Salman Al-Jabali. Kanjeng Rasul minta pangbukakeun. Ya. Fayaqulu khazinu, maka ngucap malaikat khazin, saha malaikat khazin? Malaikat penjaga surga. Nyata malaikat Ridwan. Malaikat khazin naros, man anta, saha anjeun? Terus dijawab, fa'aqulu, maka ngajawab tah Kanjeng Rasul, Muhammadun eta Muhammad. Fayaqulu geus kitu eta malaikat khazin penjaga surga teh nanya deui. Ngomong deui, bika umirtu, kalawan sebab anjeun umirtu yang tadi perintah isun ala aftaha kana tah ulah mukakeun li ahadin samemeh salah siji jalma qoblaka samemeh anjeun. Jadi surga eta moal bakal dibukakeun ku Allah, ulah dibukakeun tah kana malaikat khazin penjaga surga teh samemeh Kanjeng Rasul asup ka surga. Selain bandungan, ada pula kegiatan santri yang lain seperti muhadoroh dan qiraah.
perasaannya setelah sudah 3 tahun pondok di sana? Perasaannya di sini susah, senang sudah dilalui di sini karena di Pondok Pesantren Al-Kirom ini mengajarkan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Terus apa aja yang dipelajarin di sini? Yang dipelajarin di sini yang diutamakan itu pengajian. Di luar dari pengajian ada masak, penanaman di lahan pertanian, terus muhadoroh, qasidah dan lain-lainnya. Terus pernah kangen orang tua nggak? Apa orang tua ke sini gitu? Itu pasti, apalagi kalau keadaan orang tua yang lagi sibuk, kita harus bisa mengerti gitu. Sekarang kita juga dari situ harus bisa belajar sabar. Kemandirian, kesederhanaan, dan kerja keras ditanamkan pada santri Pondok Pesantren Al-Kirom ini. Tidak selalu bergantung pada orang tua, mereka juga diberikan keluasan untuk belajar dan memanen hasil perkebunan yang mereka tanam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Lagi apa nih, Mi? Ya, ini lagi masak setiap hari-harinya buat santri. Oh, jadi Buat dibantuin sama santri? Iya, sama santri putri bantu-bantu memasak. Habis beres ngaji, ya masak apa adanya. Ya paling itu bikin sambal. Tapi ini bahan-bahannya semuanya dari sini semua ya? Iya, iya. Di Biasanya kalau ini sini. kalau yang bantu Umi itu Iya. ada piket apa? Ada piketnya, ada piket dibagi. Kalau kita merasakan gempa, kita harus sigap mengevakuasi diri. Karena tsunami bisa datang hanya dalam beberapa menit. Kalau kita tidak sempat berlari ke tempat tinggi, carilah bangunan tinggi dan cukup kuat untuk berlindung, seperti menara, tower antena, pohon tinggi, ataupun gedung tempat evakuasi sementara yang telah dibangun oleh pemerintah. Penting. Penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting. Jelas ada. Banyak, Mbak. Sebagian ini sudah ada. Masih. Insya Allah enggak. Enggak dong.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Pada dasarnya kehidupan manusia yaitu menginginkan kebahagiaan. Sedangkan bahagia itu tidak mudah untuk dicapai. Sesuai dengan keterangan Rasulullah bahwa kebahagiaan itu ada tanda-tandanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, "Arba'un min sya'adatil mar'i." 4 tanda-tanda kebahagiaannya seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, wa auladuhu abroron, wa kholato'uhu solihin, wa ayakuna rizkuhu fi baladi. 4 tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama yaitu mempunyai istri yang solehah. Apabila kita mempunyai istri yang solehah, maka kebahagiaan di dalam rumah tangga ataupun perorangan ini akan tercapai. Bagaimana ciri-ciri orang ataupun istri yang solehah? Di antaranya 4 ciri. Yang pertama, patuh dan taat kepada semua perintah Allah, baik itu yang wajib dan yang sunnah-sunnahnya. Yang kedua, taat dan patuh kepada sang suami ketika sang suami mengajak kepada jalan yang benar. Yang ketiga, yaitu bisa menjaga harta emalnya keluarga. Yang keempat, yaitu bisa menjaga auratnya. Apabila keempat tadi ada pada istri kita, maka predikat sebagai istri yang solehah akan tercapai. Nah, apabila kita mempunyai seseorang suami mempunyai istri yang solehah, maka kebahagiaan akan didapatkannya. Yang kedua, kata Rasulullah, tanda-tanda kebahagiaannya seseorang. Yang kedua, wa auladuhu abroron, mempunyai yaitu anak yang benar, mempunyai anak yang soleh dan solehah. Nah, bagaimana caranya kita mempunyai anak yang benar dan yang soleh dan solehah? Solusi yang terbaik yaitu bila mana kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, yaitu dipesantrenkan, dididik kepada agama. Nah, ketika beliau dididik dalam agama, insya Allah karakter anak kita menjadi soleh dan solehah akan tercapai. Apabila kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, kebahagiaan seseorang bakal tercapai dunia dan akhirat. Adapun bagaimana ciri-ciri anak yang solehah dan solehah, yaitu patuh dan taat kepada semua perintah Allah, rajin mengajinya, rajin sholatnya, rajin sekolahnya, dan rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi ciri-ciri anak yang solehah, patuh dan taat kepada semua perintah orang tuanya. Selalu turut, akhlaknya bagus, akhlaknya sangat mulia, dan akhlaknya sangat terpuji. Itulah ciri-ciri anak yang solehah. Apabila di dalam rumah tangga atau seseorang mempunyai anak yang soleh dan solehah, insya Allah kebahagiaan akan tercapai. Yang ketiga, tanda-tanda kebahagiaannya seseorang, kata Rasulullah, wa kholato'uhu solihin, bertemannya, bergaulnya bersama orang-orang yang soleh. Bagaimana cara berteman dengan orang-orang yang soleh? Kita memilih teman itu banyak jumlahnya enggak apa-apa, tapi di situ tergantung mempunyai 2 karakter, teman yang bisa diajak ke jalan yang benar dan teman yang bisa mengajak kepada jalan yang benar. Apabila kita bergaul dengan orang yang soleh, diibaratkan laksana seorang pemuda masuk ke taman bunga, walaupun tidak memetik bunganya, tapi tetap harum, pasti baunya harum. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang tidak benar, berteman dengan orang yang selalu berbuat salah, berteman dengan orang yang akhlaknya jelek, ibarat kita seorang pemuda laksana masuk ke pandai besi, walaupun tidak ikut memandai, tetap juga yaitu kena asapnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mempunyai kebahagiaan, di antaranya bertemanlah dengan ahli-ahli solihin, ahli-ahli soleh, orang-orang yang selalu taat kepada semua perintah Allah dengan karakter akhlak yang mulia, sehingga kita mendapatkan kebahagiaannya. Yang ketiga, kata Rasulullah, tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladi,
yaitu mencari nafkah atau rezeki di kampungnya sendiri. Contohnya bagaimana? Kita selalu kumpul dengan keluarga, ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raihlah kebahagiaan dunia sampai akhirat dengan 4 tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda-tanda kebahagiaan itu, yang pertama mempunyai istri yang solehah, yang kedua mempunyai anak yang soleh dan solehah, yang ketiga yaitu berteman dengan ahli-ahli solihin, yang keempat mencari rezeki di kampungnya sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, pemirsa, ini salah satu kegiatan di luar keagamaan para santri di Pondok Pesantren Salafi Al-Kirom. Seru juga ya, bisa ikut menanam sayuran yang nantinya kalau udah panen mereka juga konsumsi sendiri. Yuk, lanjutin lagi. Nah, pemirsa Salafi Banten, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani pemirsa dalam acara Salafi Banten di Pondok Pesantren Salafi Al-Kirom. Hablum minal alam. Ada salah satu pelajaran yang dapat saya pelajari di sini, yaitu bagaimana cara kita mensyukuri alam, yaitu salah satu ciptaan Allah SWT. Dan jangan lupa terus saksikan Salafi Banten hanya di Jawa Pos TV paling Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.